di situ tidak ada yayasan sosial, karena kan tadi yang dijelaskan itu adalah kelompok perempuan yang membantu anak-anak ya. Itu bagaimana itu di sini? Iya, sebenarnya saya kembali ke indikator desa damai ya. Salah satunya itu adalah penguatan perempuan di sebuah desa yang kemudian bisa melakukan inisiasi dan deteksi dini pada konflik-konflik yang ada di masyarakat. Jadi memang sensitivitas itu memang menjadi stressing ya dari kegiatan desa damai itu. Dan apakah kemudian di sana tidak ada? Saya pikir di wilayah Kota Batu itu ada suara perempuan. Nah, kalau di lingkup pemerintahan itu kan ada DP3A gitu ya, yang concern pada isu-isu perempuan dan perlindungan anak sebenarnya ada. Tapi saya kembali ke situ tadi, yang menjadi fokus dari riset saya adalah bagaimana kondisi perempuan yang berdaya di desa Sidomulyo yang itu menjadi salah satu produk dari intervensi yang dilakukan oleh Wahid Foundation. Karena intervensi itu sebenarnya sasarannya tidak hanya kesadaran gitu, tapi ada kesadaran, ada pengetahuan, dan kemudian bagaimana mereka bergerak gitu setelah kesadaran itu terbentuk di diri perempuan. Kesadaran itu kan kemudian salah satu tandanya adalah inisiasi ya, inisiasi yang muncul dari perempuan ketika menghadapi fenomena sosial yang ada, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan misalnya, itu bagian dari memang yang didorong oleh Wahid Foundation untuk bisa dihadirkan di Desa Damai. Nah, itu rata-rata perempuan-perempuan yang ada di kelompok tersebut rentan usia atau profesinya atau apa itu seperti apa? Oke, siapa yang ada di kelompok itu ya, di kelompok kerja dan yang harus perempuan? Fokus pada forum anak dan forum perkawinan dini dan sebagainya. Sebenarnya kelompok kerja di Desa Damai itu, kalau yang di Desa Sidomulyo itu tidak hanya beranggotakan perempuan, tetapi untuk penanganan yang terkait dengan kasus-kasus anak, kemudian kasus yang perempuan misalnya yang mengalami kekerasan oleh pasangannya di KDRT dan sebagainya, itu memang yang lebih banyak melakukan pendampingan adalah perempuan. Kenapa? Karena korban dari fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi itu kan adalah perempuan gitu. Kebanyakan. Iya, hal-hal yang sensitif misalnya soal bagaimana protek terhadap anak dan perempuan agar kemudian tidak mengalami kekerasan seksual misalnya, itu kan sangat sensitif dan agak sulit misalnya korban itu bisa speak up gitu kan. Nah, pendekatan yang paling efektif itu adalah pendekatan yang seringkali itu tadi dilakukan oleh perempuan. Kenapa? Ini saya kasih bocoran sedikit. Jadi salah satu informan saya itu ternyata pernah juga mengalami kekerasan seksual di masa lalunya ketika dia masih kecil. Maka kemudian dia menggunakan metode, karena saya cerita bahwa saya adalah korban, sehingga kemudian si korban, si anak-anak itu yang kemudian menjadi korban menjadi jauh lebih terbuka karena dia merasa bisa trust. Sama ya, kita pernah gitu. Dia percaya karena ternyata ibu ini pernah melakukan atau pernah menjadi korban, pernah mengalami kondisi apa yang sama saya gitu. Rasakan gitu. Jadi trust itu muncul gitu. Akhirnya kemudian proses konselingnya itu jauh lebih bisa masuk. Soal-soal lain misalnya yang saya temukan gitu ya, anak-anak di Desa Sidomulyo itu paparan pada media sosial itu kan luar biasa tuh Mbak ya. Jadi mohon maaf ini, mereka sering menggunakan diksi-diksi alat kemaluan laki-laki atau perempuan itu bahkan di sekolahan. Mengapa itu terjadi? Ternyata ketika dilacak, ya yang sehari-hari mereka dengarkan seperti itu gitu. Jadi buat mereka kadang-kadang itu bukan sesuatu yang kemudian harus ditutup gitu ya. Buat mereka itu hal yang biasa gitu. Sehingga ya mereka mengalir saja ketika harus menyampaikan diksi-diksi itu gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu seringkali yang menemukan adalah kawan-kawan yang ada di kelompok kerja yang kebetulan gendernya adalah perempuan. Sehingga kemudian karena mereka mendengar langsung ya, akhirnya mudah gitu ya untuk masuk ke fenomena-fenomena yang muncul seperti itu. Jadi
pendekatan ke korban dan sebagainya itu bisa jauh lebih efektif. Jadi kompleks sekali ya permasalahannya, dari Betul. anak ke perempuan, atau mungkin ini ada kasus kayak rumah tangga itu juga termasuk di Iya. lingkup Itulah makanya kenapa ada rumah itu rumah. KDRT itu. Oh, Nah, makanya kemudian salah satu kegiatan yang dilakukan di Desa Damai itu melakukan sosialisasi soal kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi kesetaraan gender itu dilakukan. Sosialisasi agar perempuan-perempuan yang ada di Desa Sidomulyo itu bisa menjadi agen untuk perubahan dan perdamaian itu dilakukan. Nah, ini yang menarik, Mbak. Jadi ketika saya diskusi sama ketua kelompok kerjanya itu satu hal yang mereka sampaikan itu begini, wah itu setelah proses sosialisasi yang dilakukan oleh White Foundation itu kita terkaget-kaget karena kemudian perempuan-perempuan di Desa Sidomulyo itu menjadi jauh lebih kritis. Jadi misalnya kalau dulu soal mencolek tubuh perempuan itu dianggap satu hal yang biasa, guyon dan sebagainya, ada peningkatan pengetahuan yang didapat setelah proses intervensi itu melalui sosialisasi yang dilakukan. Jadi hal-hal yang mungkin remeh ya, mungkin itu menjadi hal yang biasa dalam kehidupan mereka, itu terkoreksi setelah proses sosialisasi yang dilakukan. Pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu. Betul. Jadi mereka mulai dari situ ya, muncul ada kesadaran, ada pengetahuan dulu ya, ada pengetahuan yang kemudian itu membangun sebuah kesadaran bahwa ada hal yang kemudian harus dilakukan gitu dalam perspektif gender, atau kemudian bagaimana agar kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diminimalisir dan sebagainya. Kelompok tersebut anggotanya banyak yang sudah berumah tangga? Kebanyakan memang ibu-ibu muda ya. Mereka yang tadinya itu masuk di kelompok wanita tani Sidomulyo, itu kemudian direkrut gitu, dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu di luar waktu bertaninya, karena mereka kan juga supporting itu ya, kegiatan tani yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh suami. Jadi mereka tidak hanya sebenarnya sebagai pekerja gitu ya, tapi soal mengolah anggaran dan seterusnya itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok wanita tani. Biasa sekali ya. Tapi ada juga Mbak, jadi ini hal-hal lain ya, hal lain yang tetap saya kemudian buat saya itu menjadi agenda besar gitu. Jadi ketika mereka sudah punya inisiasi, karena ketika mereka melakukan gerakan-gerakan perubahan gitu, di internal mereka itu juga muncul konflik. Tetap itu ada. Seperti apa itu? Konfliknya itu adalah ada satu orang yang awalnya itu sangat menonjol, kemudian dalam pengelolaan program dan sebagainya itu tidak transparan. Itu yang kemudian akhirnya memicu konflik internal. Sayangnya kemudian penyelesaian konflik yang justru di internal kelompok kerja itu kurang manajemennya kurang rapih lah ya. Akhirnya kemudian justru aktor yang menonjol itu awalnya itu justru kemudian tidak lagi masuk di dalam kelompok kerja itu. Itu kritik saya kemarin waktu itu. Seharusnya kan kalau kemudian kita menghendaki pemberdayaan itu, salah satu indikator keberhasilannya adalah menyelesaikan konflik di masyarakat. Seharusnya konflik internalnya juga terselesaikan dengan rapi ya. Tapi ya plus minus ya, tetap ya ada program itu. Kemudian saya sendiri menemukan ada problem yang kemudian harusnya diantisipasi ya untuk keberlangsungan program itu ke depan. Yang Bu Lely tadi sampaikan bahwa setelah White Foundation di situ melakukan intervensi, sosialisasi, kemudian tumbuh kesadaran. Apakah ini faktor yang membuat para perempuan ini open minded itu adalah pendidikan atau pengalaman atau apa yang membuat mereka ini memang betulnya seperti ini nih, sadar gitu? Apa itu? Kalau saya mengidentifikasi ya dari interaksi saya dengan mereka yang ada di Sidomulyo, itu memang pengetahuan itu menjadi kunci dari perubahan
pengetahuan ya terutama, dan itu yang kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu yang konkret di masyarakat. Tapi soal pengalaman itu adalah soal yang kemudian memperkaya gitu ya. Jadi itu menjadi basis nilai-nilai kultural yang melekat, dan mereka mencoba untuk membawa itu sebagai ruh gitu mereka untuk bergerak. Buat saya itu menjadi pengayaan sih, justru menjadi kekayaan. Nambah ya, Misalnya gini juga ya. Betul, misalnya begini Pak, ketika menghadapi anak yang kemudian mengalami kekerasan seksual oleh orang tuanya sendiri gitu ya, pilihan yang diambil oleh kelompok kerja wanita di sana itu adalah mereka mencoba untuk melokalisir peristiwa itu agar tidak terblow up ke media. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah anak ini hidupnya masih panjang gitu ya. Kalau itu ada exposure di media, ada jejak digital yang itu kemudian nanti pasti akan berpengaruh kepada si anak itu di kemudian hari, tumbuh kembangnya, kemudian bagaimana dia nanti di masa depannya ketika harus memiliki pasangan dan sebagainya gitu. Itu yang menurut saya juga adalah wisdom yang cukup cerdas gitu ya untuk dipilih gitu. Jadi strategi pendekatan atau pendekatan masalah yang kemudian berperspektif korban, itu buat saya itu menarik gitu ya. Karena di masyarakat kita itu kan sekarang ini dengan media sosial yang berkembang luar biasa, itu kan ketika ada expose di media itu kan menjadi satu nilai plus kadang-kadang dia dianggap sebagai nilai plus. Padahal untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya itu kan tingkat exposure yang tinggi itu justru kemudian sebenarnya berdampak negatif. Iya. Jadi itu pada korban. Betul. Jadi itu adalah kode etik ya. Kita tidak boleh menyebarkan sesuatu bagian. Jadi penanganan masalah berperspektif korban itu buat saya adalah sebuah kesadaran yang di latar belakangnya apa? Kembali ke pertanyaan tadi ya, di latar belakangnya oleh pengetahuan yang dimiliki, tapi juga pengalaman gitu, pengalaman mereka sebagai masyarakat yang ada di Sidoarjo dengan kompleksitas persoalan yang kita diskusikan itu tadi. Ini kan tadi awalnya kata Ibu kelompok ini diintervensi oleh Indonesia untuk meningkatkan ekonomi ya, tapi malah menjadi banyak kegiatan sosial. Tapi apakah sampai sekarang detik ini mereka masih memproduksi terutama di bidang ekonomi menghasilkan sesuatu gitu? Oke. Kalau produk ekonomi gitu ya, sebenarnya kan inisiasinya Wahid Foundation itu kan sebenarnya ingin one village one product gitu ya. Tapi karena memang kondisi objektif di Sidomulyo itu tidak memungkinkan gitu ya, maka ya sekali lagi namanya program itu kan bisa sangat kontekstual gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada di desa itu. Mereka tidak menghasilkan produk secara ekonomi, tapi industri tanaman hiasnya itu terus fundingnya dari situ berarti? Terus. Jadi memang Sidomulyo itu salah satu desa di Kabupaten Malang dan Kota Batu yang kemudian memiliki produktivitas tinggi untuk tanaman hiasnya. Karena kan tadi di awal Ibu menjelaskan ada anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya untuk dibiayai. Ini dari mana nih biaya? Berarti dari iuran dan juga Betul, karena memang secara ekonomi mereka nggak keberatan gitu ya. Ada kesadaran yang itu disonding oleh kelompok-kelompok kerja itu, yang itu kemudian menggugah mereka untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk anak-anak yang bermasalah itu. Apakah di sini pemerintah ikut campur terkait permasalahan yang ada di sana, atau cukup mereka kelompok perempuan ini? Ya, itu juga saya tanyakan dan ini pada level yang kemudian mereka masih bisa menyelesaikan sendiri, diselesaikan sendiri oleh kelompok kerja wanita itu. Tapi misalnya kasus-kasus yang misalnya penegakan aturan yang ada di
desa itu ya, kaitannya sama pengelolaan tadi kayak hotel dan sebagainya, mereka kemudian pasti menjalin kemitraan dengan dinas-dinas terkait. Itu yang dilakukan gitu. Jadi memang kan itu tadi salah satu yang diinginkan oleh Wahid Foundation itu tadi. Jadi mereka berdaya secara internal, tapi mereka juga kemudian harus melakukan sinergi dengan institusi lain di luar desa yang kemudian bisa mensupport gitu kepentingan. Luar biasa sekali penelitiannya Bu Laili. Dan saya boleh mengembangkan satu lagi? Boleh, silakan. Saya lupa karena ini juga satu hal yang menarik gitu ya. Ini di desa Sidomulyo itu juga perempuannya sangat berperan, memiliki partisipasi yang aktif dalam proses tata kelola desa. Itu juga yang menarik gitu. Apakah mereka bekerja di desa atau salah satu anggota dari kelompok kerja wanitanya itu masuk sebagai anggota BPD. Oh, nah, karena dia ada di BPD, maka kemudian terlibat ya, misalnya dalam musrenbang dan sebagainya, sehingga kemudian perwakilan itu juga bermain peran yang sangat baik dalam proses musrenbang dan sebagainya, sehingga kemudian ada peraturan-peraturan desa yang itu mengakomodir kebutuhan perempuan gitu. Sampai kemudian kan ini karena performance yang baik dari anggota BPD itu, dan kemudian performance ketika misalnya musrenbang ya, kelompok perempuan itu kan menjadi salah satu unsur yang harus ada di dalam musrenbang. Ketika kelompok tani wanita itu diundang di musrenbang karena performance-nya bagus, mereka juga banyak didengar. Dan itu menjadi referensi untuk pengambilan keputusan di level desa. Itu yang akhirnya kemudian ada rekognisi, ada pengakuan dari institusi desa karena performance yang baik itu. Ada kritisnya, ada partisipasi aktif. Jadi bereslah urusan desa itu kalau kemudian dihandle oleh perempuan gitu. Itu statementnya kepala desanya di situ. Jadi di situ memang ada anggota yang memang dari beliau adalah berperan di politik juga, tapi juga anggota akhirnya sama-sama mengangkat untuk memperjuangkan ini tadi ya. Iya. Luar biasa penelitiannya dengan ini Bu, dan harus dicontoh untuk semua orang. Nah mungkin Ibu pengen menyapa semua penonton GONC dan memberikan apa yang bisa kita tiru dari hasil penelitian jenengan untuk diterapkan di masyarakat. Ya. Ada dua hal yang kemudian kalau saya bisa belajar ya, karena saya kalau riset itu kan sebenarnya belajar dari masyarakat. Ada dua hal. Yang pertama adalah soal rekognisi. Rekognisi itu pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Dan rekognisi itu bisa diperoleh oleh perempuan ketika dia menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya dengan baik ketika berperan di satu posisi tertentu atau pada peran tertentu di masyarakat gitu. Rekognisi itu hanya bisa diperoleh dari itu kapabilitas yang kita miliki, dari bagaimana kita berjejaring dengan banyak orang gitu ya, dan bagaimana kita memainkan peran gitu pada pilihan-pilihan yang sudah diambil oleh perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inklusi sosial gitu. Jadi perempuan itu bisa sangat banyak terlibat dalam upaya-upaya perdamaian. Jadi perdamaian itu jangan dibayangkan dalam skala yang besar saja gitu, tapi bagaimana perempuan bisa menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat, itu buat saya adalah salah satu hal yang bisa dikontribusikan oleh perempuan, dan kita di posisi kita masing-masing itu bisa sangat melakukan itu. Tinggal kemudian dunia itu menunggu itu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan tanpa kekerasan gitu. Karena dunia kita hari ini tuh butuh itu, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tanpa kekerasan gitu. Kalau barusan kita mendengarkan secara langsung dari Bu Laili, perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan hebat, pahlawan yang ada di Jawa Timur, di Batu ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa sekuntum bunga mawar tidak akan pernah bisa menjadi bunga matahari. Begitu pula
bunga matahari tidak akan pernah bisa menjadi bunga mawar. Maka untuk perempuan-perempuan di luar sana, semua perempuan cantik dan memiliki kapasitasnya masing-masing sesuai dengan versi masing-masing. Jadilah perempuan yang terus berdaya, belajar, berproses menjadi lebih baik sesuai dengan versi kita masa kini. Karena perempuan adalah pahlawan, karena perempuan adalah juru damai dunia. Saya Hotimah Novitasari, host podcast G on C, hanya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.